Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Menarik. Bagaimana kabarnya antum-antum semua? Semoga baik-baik saja. Bagi kebanyakan umat Islam di dunia, tentunya mereka sudah mengetahui sedikit dari kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam merupakan cucu dari Nabi Ishak. Nabi Yusuf merupakan sosok seorang yang sangat cerdas serta jujur yang dalam hidupnya mengalami berbagai kejadian yang dapat kamu ketahui. Nabi Yusuf merupakan Nabiullah yang berasal dari kaum Bani Israel. Beliau adalah anak dari Nabi Yakub dan Ribka di antara ke-12 saudaranya. Beliau mempunyai 12 saudara, hanya Bunyamin saja yang menjadi saudara kandungnya, sementara 10 lainnya saudara seayah. Ada banyak kisah semasa perjalanan hidupnya, mulai lahir sampai akhir kehidupannya. Dibandingkan dengan anak lainnya, Nabi Yakub memang memberikan perhatian lebih kepada Bunyamin dan Nabi Yusuf. Hal ini dikarenakan sifat keduanya yang sangat berbeda jika dibandingkan saudara lainnya. Situasi ini tentunya menimbulkan adanya rasa iri dari putra lainnya, hingga akhirnya Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur ketika berhasil membohongi Nabi Yakub. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, rembulan, dan matahari bersujud kepadanya, hingga akhirnya mimpinya tersebut diceritakan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, 'Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepadaku.' Lantas ketika menceritakan semua mimpinya itu, ayahnya pun yang bernama Nabi Yakub berkata kepada Nabi Yusuf. Ini tertuang juga dalam firman Allah yang artinya, ayahnya berkata, 'Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia.' Waktu itu ketika Nabi Yusuf bercerita kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub, saudara-saudara lainnya tak sengaja menguping pembicaraan mereka, hingga akhirnya saudara-saudaranya tersebut mempunyai niat jahat kepada Nabi Yusuf. Hingga akhirnya mereka pun mempunyai rencana-rencana jahat untuk membinasakan Nabi Yusuf. Dan akhirnya ketika rencana sudah mulai dirancang, mereka mengajak Nabi Yusuf ke sebuah hutan untuk berburu. Hingga pada suatu ketika mereka sudah sampai di sebuah sumur, mereka akhirnya membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur tersebut. Setelah saudaranya tersebut membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur, mereka kembali ke rumahnya. Di sana mereka menangis terseduh-seduh. Mereka berkata bahwasannya Nabi Yusuf telah dimakan oleh singa. Mendengar berita tersebut, Nabi Yakub pun menangis ketika mendengar penuturan anak-anaknya tersebut. Namun ada kejadian luar biasa ketika Nabi Yusuf dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Allah menyelamatkannya dengan memberikan tali lewat seorang pedagang yang tengah lewat. Suatu ketika segerombolan kafilah yang sedang dalam perjalanan ke Mesir melewati sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air dan hendak meminumnya. Namun bukan air yang mereka dapatkan, melainkan pemuda tampan yang keluar dari sumur tersebut, yaitu Nabi Yusuf. Lantas Nabi Yusuf pun dibawa oleh mereka ke Mesir untuk dijadikan budak. Nabi Yusuf kemudian menjadi pelayan di rumah Raja Al-Aziz hingga beberapa tahun kemudian. Ada pula yang berpendapat bahwasanya raja tersebut bernama Raja Kitfir. Seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Yusuf dijadikan anak angkat sekaligus melayani kebutuhan di rumah seorang pembesar kerajaan. Pasangan Kitfir dan Siti Sulaihoh sangat menyayanginya akibat ketampanan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf. Keduanya bahkan tidak percaya jika Nabi Yusuf adalah manusia dan sering mengira jelmaan malaikat saking tampannya beliau. Rasa kagum Siti Sulaihoh pun akhirnya membuatnya tidak bisa menahan godaan setan. Dirinya akhirnya merasa tertarik dan berusaha menggoda Nabi Yusuf. Namun beliau menolaknya. Kisah ini tertuang dalam Al-Quran. Allah berfirman yang artinya, wanita yang rumahnya ditempati Yusuf di bawah kekuasaannya ingin merayu Yusuf agar ia mau menggaulinya.
Wanita itu mendekat ke hadapan Yusuf dan menampakkan keindahan tubuhnya. Ia menutup semua pintu rapat-rapat dan berkata, "Kemarilah mendekat kepadaku, telah kusediakan diriku untukmu." Yusuf berkata, "Aku berlindung ke hadapan Allah dari segala bentuk kejahatan. Bagaimana mungkin aku melakukan hal itu bersamamu, sementara suamimu yang mulia itu adalah tuanku yang telah memposisikan aku dengan baik. Sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang menzalimi manusia dengan berkhianat melakukan zina." Tapi semakin kuat Nabi Yusuf menolak, semakin kuat istri pembesar kerajaan tersebut, yaitu Siti Zulaikha, merayu dan memaksanya. Apalagi mereka hanya berdua saja di dalam kamar. Keadaan sekitarnya juga sangat sepi. Para pembesar kerajaan sedang sibuk dengan urusan kerajaan. Bisikan setan telah membuat Siti Zulaikha lupa segalanya. Yang ada dalam pikirannya saat itu adalah Nabi Yusuf harus tunduk dan takluk kepadanya. Tapi atas penjagaan Allah, Nabi Yusuf tetap bersikeras menolak bujuk rayu Siti Zulaikha. Karena semakin terdesak, Nabi Yusuf segera berlari ke arah pintu keluar. Tapi Siti Zulaikha mengejar dari belakang dan mencengkram baju bagian belakang Nabi Yusuf hingga robek. Pada saat itulah suami Siti Zulaikha muncul di depan pintu. Siti Zulaikha panik dan justru memfitnah Nabi Yusuf di depan suaminya. Siti Zulaikha berkata bahwa Nabi Yusuf hendak melakukan perbuatan tercela terhadapnya. Meski Kitfir merasa ada yang aneh dan tidak percaya sepenuhnya kepada istrinya tersebut, tetapi dia tetap menghukum Nabi Yusuf. Hal itu terpaksa ia lakukan untuk melindungi nama baik keluarganya. Nabi Yusuf pun akhirnya mendekam dalam penjara. Dalam kisah Nabi Yusuf selanjutnya diceritakan bahwa di dalam penjara mereka mengetahui bahwa Nabi Yusuf memiliki kejujuran yang tinggi dan dapat menafsirkan mimpi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah yang luar biasa kepada Nabi Yusuf, yaitu kemampuan menafsirkan mimpi. Dengan kemampuannya itu, Nabi Yusuf telah menyelamatkan kerajaan Mesir dari kelaparan akibat kemarau yang panjang. Hal itu bermula ketika pada suatu malam Raja Mesir, yaitu Raja Ar-Rayyan, bermimpi. Dalam mimpinya ia melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk muncul dari sungai dan merumput di padang rumput tak jauh dari sungai itu. Tak lama kemudian muncul 7 ekor sapi kurus-kurus dari sungai. Ke-7 sapi itu segera bergabung merumput bersama 7 ekor sapi gemuk-gemuk. Tapi tiba-tiba ke-7 ekor sapi kurus itu memakan 7 ekor sapi gemuk. Mimpi Raja Mesir pun berlanjut. Ia melihat 7 bulir gandum yang segar di sebuah batang kayu dan 7 bulir gandum yang kering di sebuah batang kayu yang lain. Sama dengan mimpinya sebelumnya, 7 bulir gandum kering ini memakan habis 7 bulir gandum yang segar. Nabi Yusuf menafsirkan mimpi tersebut bahwa akan datang 7 tahun dengan musim subur berturut-turut di negeri ini. 7 tahun tersebut akan membawa kemakmuran, segala jenis tanaman akan memberikan hasil yang luar biasa dan berlimpah ruah. Setelah musim subur itu akan datang musim kemarau selama 7 tahun yang menyebabkan kemarau panjang. Saat itu tak ada tanaman yang tumbuh. Jadi selama masa subur itu simpanlah hasil-hasil panen untuk persiapan musim kemarau kelak. Setelah raja yang mendengar tafsir Nabi Yusuf, ia menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya. Siti Zulaikha akhirnya mengakui apa yang dilakukan pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf akhirnya dibebaskan dan raja menghendaki ia bekerja untuknya. Nabi Yusuf pun diangkat menjadi menteri yang mengurus pengelolaan pangan dan harta kekayaan kerajaan. Berita tentang Siti Zulaikha hendak melakukan perbuatan hina terhadap Nabi Yusuf akhirnya tersebar luas. Mereka menganggap hina Siti Zulaikha yang hendak ingin melakukan perbuatan zalim kepada Nabi Yusuf. Hingga akhirnya Siti Zulaikha pun mengundang para wanita-wanita Mesir untuk memakan di kerajaannya. Sesampainya di sana, Siti Zulaikha pun memberi jamuan berupa buah-buahan serta pisau untuk mengupasnya. Ketika mereka semua sudah mendapatkannya tersebut, akhirnya Nabi Yusuf disuruh lewat di antara mereka. Tatkala Nabi Yusuf lewat di antara mereka, para wanita tersebut tidak sadar bahwasanya ketika mereka mengiris buah-buahan tersebut, yang teriris malah tangannya. Mereka tidak sadar karena melihat akan ketampanan Nabi Yusuf. Waktu pun terus berlalu.
Ketika masa kemarau tiba, seluruh wilayah Mesir terkena dampaknya, termasuk perkampungan di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Saudara-saudara Nabi Yusuf datang ke Mesir untuk meminta makanan. Mereka diperbolehkan menghadap Nabi Yusuf, namun ternyata saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Nabi Yusuf memiliki trik, yaitu jika mereka ingin meminta makanan lagi, mereka diharuskan membawa adik laki-laki bungsu mereka yang bernama Benyamin. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun menuruti perkataannya. Diajaklah Benyamin pergi ke Mesir untuk meminta bantuan pangan. Ketika mereka telah mendapatkan makan dan hendak pulang, Nabi Yusuf memasukkan piala emas ke dalam karung yang dibawa oleh Benyamin. Hal tersebut menyebabkan Benyamin ditahan dan tidak boleh pulang. Ini merupakan trik Nabi Yusuf agar mereka bisa bertemu kembali. Nabi Yakub pun semakin merasa sedih karena kehilangan anak bungsunya tersebut setelah sebelumnya telah kehilangan Nabi Yusuf. Seketika itu juga ia kehilangan penglihatannya karena kehilangan Nabi Yusuf dan saudaranya. Itu disebabkan karena beliau, Nabi Yakub, sering menangisinya. Kisah Nabi Yusuf selanjutnya diceritakan bahwa ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi kepadanya, Nabi Yusuf mengungkapkan jati dirinya pada mereka. Saudara-saudara Nabi Yusuf akhirnya meminta maaf atas tindakan mereka. Nabi Yusuf kemudian meminta mereka membawakan bajunya kepada ayahnya dan mengusapkan pada wajah ayahnya untuk memulihkan penglihatannya, dan juga memerintahkan mereka untuk membawa orang tua dan keluarga mereka ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, orang tua dan saudara-saudaranya bersujud untuk menghormatinya. Nabi Yusuf kemudian mengingatkan akan mimpinya pada masa muda yang ditafsirkan oleh ayahnya. 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud padanya. Sebelum kisah ini ditutup, kami akan bercerita tentang perjalanan cinta Nabi Yusuf. Bisa dikatakan jika kisah cinta seorang nabi memang sangatlah menarik untuk dipelajari. Bahkan tidak hanya sekedar memahami dan mengetahui, namun juga bisa mengambil pelajaran di dalamnya untuk menjadi pribadi lebih baik lagi, terutama bagi umat muslim ketika mengagumi seseorang. Awal pertemuan Nabi Yusuf dan Siti Zulaikha tidak terjadi di pesta mewah atau ketika berpapasan di jalan. Keduanya bertemu lantaran sang nabi merupakan budak yang diangkat menjadi anak oleh Kitfir, suami Siti Zulaikha. Dirinya tengah menjabat sebagai Menteri Keuangan di Mesir. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun tinggal bersama keduanya sekaligus keluarga angkat lainnya di dalam istana. Siti Zulaikha pun berkali-kali terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Bahkan tidak jarang keluar pujian untuk memuji wajah sang nabi, mulai dari rambut indah dan wajah tampan rupawan. Siti Zulaikha menjadi cobaan yang paling berat yang dirasakan oleh Nabi Yusuf. Sebagai laki-laki, sang nabi pun mengakui jika sama-sama memiliki nafsu. Terlebih bahwa Siti Zulaikha mempunyai paras begitu cantik jelita. Kisah antara Nabi Yusuf dan Zulaikha pun hampir saja terjadi, sampai akhirnya sang nabi ingat akan tindakannya. Namun Siti Zulaikha pun menangkapnya dan merobek gamis Nabi Yusuf sampai terlepas. Penolakannya tersebut akhirnya membuatnya dipenjara akibat adanya fitnah untuknya. Fitnah yang diberikan oleh Siti Zulaikha akhirnya membuat Nabi Yusuf dipenjara atas utusan suaminya dalam waktu sangat lama. Setelahnya, Kitfir pun meninggal dunia hingga membuat Siti Zulaikha jatuh miskin. Tangisannya bahkan membuat penglihatannya menurun hingga menjadi pengemis. Sekian lama setelah Nabi Yusuf dipenjara, tibalah saatnya dibebaskan. Setelah sang nabi diangkat menjadi pejabat negara dan berhasil menggantikan posisi raja sebelumnya yang sudah meninggal. Singkat cerita, Nabi Yusuf pun dipertemukan kembali bersama Siti Zulaikha. Nabi Yusuf pun tidak tega dengan keadaan Siti Zulaikha yang sekarang, hingga membuatnya merasa amat kasihan. Akhirnya sang nabi mengutus seseorang untuk menyampaikan ajakan menikah jika ingin menghabiskan masa tuanya bersamanya. Allah pun mengabulkan permintaan keduanya. Kisah Nabi Yusuf menjadi salah satu kisah Nabi yang bisa memberikan hikmah bagi siapa saja. Bagaimana Nabi Yusuf menjalani kehidupannya.
Tidak sedikit orang-orang pun menjadikannya sebagai suri tauladan untuk menegakkan agama, bahkan sekedar sehari-hari. Dalam perjalanan hidupnya, begitu banyak pembelajaran penting serta berharga yang bisa kita ambil, yang dipenuhi dengan inspirasi serta hikmah yang bisa kita pelajari. Adapun pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah sombong atas ketampanan yang kita miliki. Yang kedua, selalu menjaga hawa nafsu kita. Yang ketiga, tidak menyimpan dendam pada saudaranya meskipun saudara tersebut telah berbuat jahat kepada kita. Yang keempat, senantiasa sabar dengan ujian hidupnya. Tidak boleh sombong dengan kelebihan yang kita miliki. Selalu waspada dan berhati-hati dengan kemungkinan buruk. Yang ketujuh, tidak sombong dengan riwayat garis keturunan kita. Itulah beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang menonton video ini akan bertambah luas wawasannya dan akan diteguhkan keimanan kita dan bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan semoga yang menonton video ini dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa subscribe, like, and share dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.